tahta duniawi dan harta tahta, kemudian menjadi seorang pertapa atau biksuni, sehingga kemudian masyarakat Gua Pasir ini menghubungkan dengan pertapaan Gayatri Rajapatni dari Majapahit. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berani kan? Dong. Tetap di kabupaten sebelah selatan dari Pulau Jawa yang sangat monumental pada masa kerajaan Majapahit, yaitu di Tulung Agung. Nah, di sini ada gua yang dibangun pada masa kerajaan Majapahit sebagai pertapaan para resi, diduga beraliran Siwa Sidanta, sebagaimana aliran agamanya Raja Hayam Wuruk. Sebagaimana kemudian Candra Sengkala yang ditemukan di sini diduga memang masa Majapahit, awal masa Majapahit, pertengahan Majapahit. Nah, di situ ada beberapa angka tahun yang Candra Sengkala ya, masa Majapahit. Karena memang Gua Pasir di Tulung Agung ini sangat luar biasa sekali. Jalanan itu merangkak di antara celah-celah batu yang sempit. Jadi dari sini Gua Pasir itu sana terlihat putih, itulah di antara batu-batu yang sangat besar dan raksasa ini sebagai pertapaan para resi ya, para maharsi. Jadi kita coba kemudian melakukan eksplorasi mendaki gunung. Ini masih merupakan Gunung Bodek ya, Gunung Bodek yang sangat monumental ini ternyata penuh historis. Nah ini, penuh jejak-jejak peradaban terutama pada masa Majapahit. Juga agak jauh memang dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan Majapahit, Mojokerto ya. Di Tulung Agung ini semacam ada banyak sekali jejak-jejak akademi keagamaan, komunitas-komunitas Siwa Sidanta, Buddha Mahayana, Karesian, Kabuyutan, ternyata banyak sekali. Tinggal sekali ya, ternyata dari perjalanan di bawah sampai gua pertapaan yang sangat luar biasa sekali ini, kita menempuh sekitar 200 meter dari bawah dengan merangkak-rangkak di celah-celah sempit di batu besar. Tetapi jerih payah kita itu terbayarkan ketika sampai di sini. Ternyata gua ini sangat luar biasa sekali. Pahatanya sangat artistik ya, yang di tengah itu mengisahkan kisah Arjuna Wiwaha, yaitu ketika Arjuna bertapa di Gunung Indrakila digoda para bidadari. Tapi pertapaan Arjuna tidak gentar. Meskipun para bidadari dengan eksotisnya menggoda Arjuna, Arjuna tidak gentar. Begitu juga para asura menggoda Arjuna juga tidak gentar. Bahkan Arjuna pun berhasil mengarungi pertapaan itu dan kemudian berhasil pula membantu para dewa di surga menyelesaikan permasalahan yang ada di Kayangan. Yaitu ada seorang perusuh yang ada di Kayangan sehingga bisa diselesaikan oleh Arjuna. Termasuk kemudian di kiri kanan dari Gua Pasir ini yang ada di Tulung Agung yang luar biasa sekali ini memang bercerita tentang Siwa Sidanta ya, yaitu pengendalian hawa nafsu. Karena pada masa Majapahit itu berkembang aliran Siwa Sidanta dan Buddha Mahayana. Inti ajarannya adalah mementingkan kehidupan setelah mati, yaitu moksa, yaitu menyatu dengan Brahman atau yang maha kuasa. Karena dalam tradisi kuno, nyawa manusia itu disebut Atman, yang merupakan percikan dari yang maha kuasa atau Brahman. Sehingga moksa adalah terbebas dari rantai reinkarnasi yang tidak putus-putus kehidupan kembali. Jika dalam kehidupan sebelumnya melakukan tindak kejahatan, maka di kehidupan selanjutnya akan menjadi binatang yang buruk, termasuk menjadi kumbang tai.
Sehingga kemudian karena kehidupan yang terus berulang tidak putus-putus ini, akhirnya kemudian hal yang paling indah adalah menyatu dengan Yang Maha Kuasa yang disebut dengan moksa. Jadi kemudian pertapaan Karsian yang ada di lereng Gunung Budek ini, ya, yang dikenal dengan Gua Pasir ini, berkisah tentang Arjuna yang bertapa mengendalikan segala hawa nafsu, harta, wanita, tahta, kemudian fokus memperdalam dharma guna menggapai moksa, ya. Beberapa relief yang ada di tengah terlihat unfinished, ya, yang selesai itu yang di kiri dan kanan. Nah, disinilah kemudian ada semacam di sini adegan, ya, adegan ciuman. Nah, di sini adegan ciuman yang melambangkan sebuah hawa nafsu, termasuk yang ada di sini. Nah, di sebelah sini ini juga adegan yang sangat eksotis, juga menceritakan tentang sebuah nafsu duniawi, gitu ya. Sebenarnya ini kepalanya ini resi, tapi sebenarnya ini masih juga bermain wanita. Nah, disinilah juga ada kisah-kisah yang bagaimana kemudian bahkan dalam kitab Negara Kertagama, gitu ya, ketika Raja Hayam Wuruk dan para bangsawan Majapahit berburu, gitu, berburu, kemudian para agamawan juga ikut berburu. Padahal sebenarnya para agamawan ini juga tidak boleh membunuh binatang, tapi kemudian karena terlalu asik waktu itu, ya, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu simbol nafsu birahi yang senantiasa membelenggu kehidupan manusia, sehingga kemudian menjadi kemudian manusia itu samsara karena terikat oleh body, terikat oleh duniawi. Maka kemudian yang dicontohkan di tengah, sayang, ya, yang di tengah itu memang belum selesai dipahat, jadi masih begitu kasar, yang dikenal dengan Arjuna Wiwaha atau Arjuna Mintaraga. Nah, inilah semoga kemudian hal-hal seperti ini, gitu ya, dengan pahatan-pahatan yang eksotis. Ciri-ciri Majapahit adalah sulur-sulur gelung, pakis-pakis yang melambangkan keabadian, gitu ya. Nah, ini pakis-pakis, sulur-sulur gelung, ini sungguh luar biasa sekali. Termasuk ini kemudian genta, ya, genta yang artinya itu mengingatkan, bunyi genta, lonceng, ya, lonceng atau genta ini yang mengingatkan manusia agar kemudian di usia pensiunnya itu kemudian di usia tua, gitu ya, kemudian menghindari hal-hal yang sifatnya jasmani, kenikmatan jasmani, kesepinan ragawi, gitu ya, untuk kemudian memperdalam dharma, fokus bertapa guna menggapai moksa. Jadi gua ini cukup indah. Lihatlah di sana, desa-desa, sawah-sawah, gunung-gunung, semuanya terlihat indahnya dari sini, ya, pohon-pohon, gitu. Nah, ini, hal seperti ini memang patut dilestarikan dan dijaga serta diberikan edukasi bagaimana kemudian leluhur kita membangun sebuah peradaban yang pernah gemilang-gemilang di masa lalu, ya, terutama diduga Gua Pasir ini memang dibangun pada masa Majapahit. Bahkan kemudian cerita tutur masyarakat yang berkembang, gua ini disebut juga Gua Gayatri, salah satu permaisuri tercantik dan tercerdas dari Dia Wijaya atau Sang Rama Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, gitu ya, yang kemudian di usia tuanya juga menghindari, kemudian menjauhi segala tahta duniawi dan harta tahta, kemudian menjadi seorang pertapa atau biksuni, sehingga kemudian masyarakat Gua Pasir ini menghubungkan dengan pertapaan Gayatri Raja Patni dari Majapahit. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berani kan? 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 Kan?